Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Masih semangat? Masih. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Masih. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik. Jadi pelajaran kita hari ini tentang Isra Mi'raj. Sebelumnya udah tahu belum apa itu Isra Mi'raj? Belum, Pak. Baik. Jadi Isra Mi'raj itu adalah suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sebelum kita mulai, kita nonton satu video. Baik, semuanya perhatikan satu video ya. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Isra merupakan perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini menjadi sangat dahsyat karena hanya terjadi dalam satu malam. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Buron, itulah jawabannya. Ia merupakan hewan langit yang berwarna putih dan atas izin Allah mampu berlari secepat kilat hanya dalam hitungan detik saja. Peristiwa ini dimulai dengan datangnya para malaikat Allah dan melakukan pembedahan atas dada baginda Nabi Muhammad SAW. Prosesi ini dilakukan untuk pensucian dan pengukuhan iman, Islam, keilmuan, serta kemuliaan. Ditemani malaikat Jibril, baginda Nabi Muhammad memulai perjalanannya. Sesampainya di Masjidil Aqsa, baginda Nabi melakukan sholat dan secara ruhaniah bertemu dengan para nabi dan rasul pendahulunya. Pertemuan ini untuk memohon restu sekaligus mengabarkan adanya undangan khusus dari Allah di malam itu. Undangan itu pun dipenuhi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit alam semesta. Banyak peristiwa yang baginda Nabi saksikan dalam perjalanan itu, mulai dari siksa hingga anugerah para umatnya, termasuk perjumpaannya dengan para nabi dan rasul pendahulunya. Dan kini sampailah baginda Nabi di Sidratul Muntaha, sebuah ujung dari alam semesta. Beliau berjumpa dengan Sang Maha Pencipta yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula baginda Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam sebagai kewajiban para umatnya. Tanpa merasa berat, baginda pun undur diri dengan membawa apa yang telah diperintahkan. Sesampainya di langit ke-6, sebuah langit di mana Nabi Musa alaihissalam singgah, baginda Nabi menjelaskan apa perintah yang sedang dibawanya. Nabi Musa alaihissalam pun menyarankan agar beliau kembali menghadap Allah dan memohon keringanan atas perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, baginda pun kembali berjumpa dengan Allah dan memohon keringanan. Negosiasi itu terjadi berulang kali hingga akhirnya Allah menetapkan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Baginda Nabi Muhammad pun menyetujuinya sebagai perintah wajib bagi para umat-umatnya. Maha suci Allah yang telah. Baik semuanya, dari video yang telah Bapak
tampilkan apa yang bisa diambil kesimpulannya. Baik, berbeda. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik, bagus. Ada yang lain? Dan perjalanan itu Pak untuk mendapatkan perintah dari Allah, yaitu pertama sholat 5 waktu, kemudian yang diminta dikurangi lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW hingga terdapatlah sholat 5 waktu. Bagus. Jadi Bapak jelaskan sedikit lagi ya. Jadi Bapak ceritakan sedikit atau Bapak ambil kesimpulan dari sini bahwasanya pertama kali Nabi Muhammad berada di Langit. rumahnya. Nah, terus datang malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang tidur, terus dibangun oleh malaikat Jibril. Nah, untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Menggunakan apa? Menggunakan buruk. Apa itu buruk? Kendaraan kuda bersayap. Bagus. Jadi buruk itu adalah kendaraan seperti kuda yang bersayap. Jadi saat itu Nabi Muhammad pergi ke, jadi dari pertamanya Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Haram. terus ke Masjid Aqsa untuk menunaikan sholat sunnah para nabi yang terdahulu. Baik, setelah itu Nabi Muhammad naik ke Langit pertama. dan berjumpa dengan siapa? Nabi Adam. Terus langit kedua bertemu dengan Nabi Yakub. Nabi Yahya. Terus naik ke langit ke tiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan terus selanjutnya sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha ngapain? Diberikan perintah oleh Allah. Sampai siapa Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha? Salah, sendiri malaikat sampai sini, sampai ke langit ke-7. Nah, awal mulanya dikasih ngapain Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha? Dapat undangan dari Allah untuk sholat. Perintah sholat. Pertama kali dikasih sholat berapa ini? 50 waktu. Jadi Nabi Muhammad karena dipikirnya umatnya itu tidak sanggup, jadi diberikan kemudahan untuk 5 waktu. Bagus. Seperti yang telah disampaikan Sirifi, ke Sidratul Muntaha pertama kalinya dikasih sholat 50 waktu. Terus turun Nabi Muhammad sampai ke bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nah, disitulah negosiasi sampai dikasih 5 waktu. Sampai di sini apakah ada yang masih belum paham atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Paham. Sudah paham, Pak? Sudah, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita bagikan jadi 2 kelompok ya untuk mengetes kemampuan kalian. Baik, Pak. Saya juga kenal ya, tapi itu ya. Baik, si Putri sama si Lydia sini aja. Oh, ini Pak. Ini adalah. Baik, di sini Bapak ada papan kita, ini cara mainnya. Kalian lempar lalu nanti misalkan dapat nomor 2, Bapak kasih pertanyaan yang ada di nomor 2. Gimana? Bagi kelompok yang nggak bisa menjawab akan mendapatkan sanksi dari kelompok lain. Sanksinya apa? Terserah kelompok lain. Oh, Boleh kan? Boleh, Pak. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baik, pada kelompok 1. Baik, nomor 1 kan? Baik, kepada kelompok 1 pertanyaannya ialah siapa nabi yang menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan sholat 5 waktu dari 50 ke jadi 5 waktu. Nah, jadi Pak, yang Nabi yang menyarankan Nabi Muhammad untuk mengurangi waktu sholat itu Nabi Musa. Bagus, kasih aplaus dulu pada kelompok 1.
yang menyarankan Nabi Muhammad untuk minta keringanan kepada Allah adalah Nabi Musa. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Coba perwakilan dari kelompok 2 mari ke depan. Oke. 3 Pak. 3. Baik baik, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, 3 kan? Tadi pertanyaannya ialah pertanyaannya ialah apa nama hewan ajaib yang ditunggangi Nabi Muhammad dalam saat perjalanan Isra Mi'raj? Namanya buruk, Pak. Baik, sangat bagus. Kasih apel dulu kepada kelompok 2. Jadi sudah paham semuanya ya? Sudah. Kita Isra Mi'raj. Bagus.